Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmul Warid, jurusan Sosiologi semester 2 kelas E. Pada matkul kewarganegaraan saya kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Paling tidak ada tuh 3 poin yang menjadi basis pembahasan di sini, yaitu terkait pertama itu demokrasi, kemudian Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan ataupun suatu cara hidup yang memberikan kebebasan dalam warganya gitu. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya demokrasi memberikan manusia ataupun warga negara rakyatnya sebagai titik sentral daripada cara hidup bermasyarakat gitu. Nah, kemudian Pancasila ialah salah satu dasar negara Indonesia, bukan salah satu dasar Pancasila adalah dasar negara Indonesia gitu, dimana dari sejarahnya kita udah tahu bagaimana kemudian pembentukan Pancasila gitu, dan terjadi dialektika pemikiran waktu itu gitu. Cuma dalam prinsipnya Pancasila adalah satu dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila gitu, dan Undang-Undang 1945. Nah, di sini ada sedikit variabel kalau kita lihat dari buku teori, di mana ada ketidaksesuaian antara Pancasila dan demokrasi, ialah pada wilayah prinsipil agama ataupun prinsipil ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. Nah, dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam demokrasi dia memberikan suatu pandangan yang bebas dalam menentukan cara hidup bermasyarakat. Kemudian dalam demokrasi itu sendiri, paling tidak kita bisa melihat demokrasi dalam kehidupan berwarga negara itu sebagai formal demokrasi dan substantif demokrasi. Sederhana daripada istilah ini adalah formal demokrasi ialah bagaimana demokrasi dijadikan sebagai suatu formal kehidupan. Nah, itu nanti masuknya kepada sistem kehidupan ataupun sistem berwarga negara. Kemudian substantif demokrasi adalah suatu kehangatan ataupun suatu keadaan di mana demokrasi menjadi salah satu karakter kultural dalam masyarakat. Artinya masyarakat hidup bebas, masyarakat tidak dikekang, masyarakat memiliki otoritas dalam menentukan apa yang ingin dia capai ataupun apa yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga dijelaskan ada prototipe demokrasi, kemudian development demokrasi atau kepemimpinan demokrasi, dan pluralis demokrasi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pluralis demokrasi ini adalah suatu pandangan yang memberikan ataupun tidak mengekang seluruh pandangan-pandangan gitu, baik itu pandangan yang minoritas dalam suatu wilayah, entah itu berkaitan dengan suku, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan bahasa. Artinya demokrasi menampung seluruh ide, menampung seluruh tata cara hidup, menampung seluruh bagaimana kemudian tertibnya suatu kehidupan ataupun saling menjaga dalam kehidupan berwarga negara. Kemudian di sini kita bisa melacak pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia secara historis kita bisa melihat dalam Indonesia sebelum merdeka, di mana waktu itu kehidupan warga negara memiliki karakter warga negara Indonesia sebelum merdeka, yang waktu itu feodalisme, ada kerajaan, kemudian terjadi suatu perbudakan atau penjajahan waktu itu yang dilakukan Belanda, Portugis, dan Inggris.
di sini kita bisa melihat bahwa ada ternyata karakter-karakter demokrasi dalam Indonesia. Pertama, kita bisa lihat ataupun kita bisa lacak karakter itu secara rapat. Jadi dahulu itu ketika ada suatu keputusan yang ingin diambil, masyarakatnya selalu melakukan rapat. Ini adalah salah satu ciri daripada prinsip demokrasi yang memberikan keterbukaan dalam berpikir, keterbukaan dalam bersikap, dan saling menghormati dalam berbagai macam pandangan untuk mengambil suatu keputusan bersama. Kemudian ada cita-cita masa protes. Cita-cita masa protes ini kita bisa artikan sebagai bentuk daripada kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat ini adalah ketika salah satu kebijakan tidak sesuai ataupun tidak memberikan dampak yang baik pada warga negaranya, maka dia berhak protes. Karena apa? Karena dalam pandangan demokrasi bahwa setiap manusia itu memiliki hak, setiap manusia itu memiliki kebebasan yang sifatnya melekat dalam setiap tubuh individu. Kemudian cita-cita tolong menolong, yaitu kita juga tahu masyarakat Indonesia sangat ramah. Kemudian bagaimana mereka itu dalam sikap hidup sehari-hari waktu itu sangat tolong menolong gitu, di mana mereka tidak pernah tidak pernah hidup dalam penindasan yang sangat jelas gitu, ataupun penindasan yang terstruktur gitu. Artinya manusia Indonesia ataupun masyarakat Indonesia memiliki jiwa tolong menolong, memiliki belas iba yang dalam. Nah, kemudian kita lanjut pada materi pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern gitu. Paling tidak di sini ada tiga variabel ataupun tiga